warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa lana maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammad sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi min Abadana maqasidana waghfir lana ya man dunya qad istaqbala qad garratul amani ya Rabbi min lana maqasidana waghfir lana la ya'rifu Allah illa Allah fa'taqidu adinani inana ishrukun ya Rabbi min Mustafa lana maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa lana maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lana maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nawaina an nataqifa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah, yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Sakuri beserta pengurus, para sesepuh, para hujah, wabil khusus Bapak Haji Sukamto, Bapak Haji Asep, Bapak Haji Mahmud, Bapak Taiman, dan jamaah yang lain
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala malam ini masih memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita berkumpul kembali tiap malam Rabu. Dari sebagian kewajiban kita selaku hamba yang mukallaf, yaitu kita beribadah salat maghrib berjamaah, diiringi ta'lim, memamurkan masjid, bersilaturahim. Mudah-mudahan semua itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita-kita sekalian dalam kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bersanad bimbingan ilmu kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita lanjutkan kembali kitab klasik, kitab mazhab Syafi'i, yaitu kitab Kifayatul Akhyar dalam fikih, dikarang oleh ulama ahli atau di bidangnya, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala. Masih sedikit lagi kita mengkaji tentang undangan walimah, tinggal dikit lagi undangan walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Asyartu sadisu, syarat yang keenam dalam undangan walimah, hadir dan tidak hadirnya. Ayada'uhu fil yaumil awwali, hendaknya mengundangnya itu dalam hari pertama. Jadi undangan yang pertama yang kita hadir. Kalau ada walimah, salah satu ayamin, kalau ada orang berwalimah, ngadain walimah, salah satu ayamin 3 hari, fala tajibu fisani, maka yang kedua kita enggak wajib hadir. Jadi hadirnya yang tapi di Jakarta mah jarang ngadain walimah sampai 3 hari, kebanyakan di kampung sampai 7 hari di kampung mah. Di kita jarang, malah saking singkatnya dikasih jam-jam, makin singkat. Jadi kalau ada walimah sampai 2 hari 3 hari, yang wajib kita datangi yang sehari aja. Lagian dokoh amat dua-duanya kita datang. Satu aja udah. Bila khilafin, tanpa beda pendapat para ulama. Jadi ulama sepakat. Wala yata'akkadu istihbabuha. Maka yang kedua, yang ketiga itu tidak sunnah. Kal yaumil awali, seperti hari pertama. Hari pertama baru walimahnya sunnah, diundangnya wajib hadir apabila keterangan yang kemarin-kemarin tidak terkena. Wa tukrahu, dan dihukumkan makruh, malah mubazir. Dihukumkan makruh al-ijabatu, datang undangan fil yaumi salisi, pada hari yang ketiga. Makruh. Kenapa makruh? Ngadain sampai 3 hari, kita datang 3-3-nya makruh. Kenapa makruh? Kata Imam Ghazali, itu cenderung status sosial, alias pamer gitu. Kalau dulu layar tancap ada tonjin gitu, wah beken begitu. Asyartu sabiu, syarat yang ketujuh undangan walimah. Nah ini baru
ayadahu muslimun, yang ngundangnya harus orang Islam. Yang ngundangnya harus orang Islam. Bagaimana kalau yang ngundang bukan orang Islam? Fa inda'ahu zimmiyu, kalau yang mengundangnya kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir baik sama kita, tapi akidahnya beda. Bolehkah kita datang kalau diundang sama orang beda agama? Fala tajibul ijabatu, nggak wajib datang. Tuh, baru dapat ya keterangan. Nggak wajib hadir, karena kata Imam Syafi'i, laisa min ahliha. Dia bukan ahli ibadah seperti kita. Alama qata'a bihil jumhuru, ini udah kotok, udah disepakati jumhur ulama. Kalau mau datang nggak apa-apa, cuman bagusnya jangan. Tapi dalam fikih keras, karena itu mengandung ketauhidan. Kafir zimmi sama kita itu mengandung ketauhidan. Tuhan kita Allah, dia Tuhannya bukan Allah. Yang jadi pertanyaan, alasannya apa kok kalau ada orang beda agama ngundang kita nggak wajib datang? Li'anna mukhalifata zimmi, karena bahwasanya bercampur dengan kafir zimmi itu makruhatul linajasatihi, ada kebencian di najis dirinya. Ada najis, baik najis akidah, bukan agama baik najis dirinya. Dia kan kalau umpama buang air besar barang kecil, dia kan nggak tahu hukum bersihnya, istinjanya. Tetapi lebih apik lagi kata Imam Ghazali, karena kalau hajatan bisa jadi di hajatan itu bekas-bekas makanan babi, anjing, macam-macam. Jadi makruhatul linajasatihi wa tasrafatihil fasidati wa gharizalika, dan bercampurnya itu jadi rusak dalam makanan. Jadi dikhawatirin makanannya itu. Kalau udah begitu, yang bahaya lagi dalam segi akidah, wali anna fi zalika, dan bahwasanya di dalam itu diundang kita sama beda agama kita datang, itu bisa timbul mawadadatun, ada rasa cinta, ada rasa kasih kepada beda agama. Nah, ini yang jadi bahaya. Qala Rafi'i, berkata al-Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu mustahid fatwa. Huna, keterangan ini, wahia makruhatun, yaitu makruh, dibenci. Menurut Imam Rafi'i, diundang sama beda agama hanya makruh kalau kita datang. Lakinnahu, akan tetapi jazama, memberikan keterangan yang pol. Fi akhiri babil zuzyati, di dalam akhir bab zuzyah. Babul zuzyati, dalam bab zuzyah. Zuzyah itu kalau nggak salah itu kitabnya Syarah Al-Kabir. Waktu kita ngaji, zuzyah itu kitabnya Imam Rafi'i itu Syarah Al-Kabir. Nanti insya Allah kita ada umur ngaji. Tetapi memberikan kepolan Imam Rafi'i dalam kitabnya Juz'iyah, yaitu kitab Syarah Al-Kabir, di anna mawadadatahu, bahwasanya kalau timbul rasa cinta kepada yang beda agama, haramun, hukumnya haram. Qultu,
ditimpalin sama yang ngarang kitab. Aku berkata, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimallahu taala, wa huwa shawabu, memang begitu. Jadi ngarang kitab juga sepakat, jangan terlalu toleran sama beda agama. Walaupun dalam walimah dikhawatirin makanannya itu perabotannya nyampur. Wa tadullu lahul ayatul waridatu fil Qur'ani fi ghairi mawadi'a. Dan dalilnya ayat-ayat yang udah jelas di Al-Qur'an dan selain ayat yang lain. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini dalilnya nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kamu menjadikan aduwi, musuh aku, kata Allah. Jadi dalam akidah kan dia musuhnya Allah karena Tuhannya bukan. Jangan kamu sekalian menjadikan musuh aku wa aduwakum, dan musuh kamu aulia, sebagai penolong. Tulkuna, yang kamu datang ilahim kepadanya bil mawadati, dengan rasa cinta. Tuh, ketemu itu ada rasa cinta. Dalam walimah beda agama, makanan jadi kita berbaur. Nah, itu nggak boleh nih Al-Qur'annya. Dulu guru saya ceramah, pas ceramah ada politik partai gitu, tanpa diundang datang, langsung kabur. Lihat datang langsung saya tutup, pergi. Gitu. Nah, ini termasuk zini, itu termasuk dikiasin ke fasek. Fasek itu politik nggak bener. Fasek itu politik nggak bener. Makanya mawadah itu dalam fikih contohnya begini, seperti apa tuh rumah sakit kartu BPJS. Giran kartu BPJS saja galak. Mau di puskesmas kek, mau di rumah sakit, galak tuh. Mana kartunya? Nah, itu disebut mawadah, di kelawanan mawadah, begitu. Giran yang datang orang-orang yang aparat sopan. Nah, ini disebut tuh mawadah. Jadi sama orang-orang kita karena ada kartu BPJS ngerendahin. Nah, itu disebut bukan mawadah. Tuh. Suatu hari Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah yang masyhur, beliau tawaf. Dia jadi khalifah, jadi presiden dulu. Tawaf, ketemu sama Imam Sauri, seorang ahli fikih. Bukan tawaf bareng, kebetulan ketemu tawaf lagi bukan tawafnya bareng-bareng. Kebetulan tuh di Ka'bah ketemu tawaf sama Imam Sauri, seorang ahli fikih. Keras ngomong Imam Sauri. Ya khalifah ittaqillah. Padahal Imam Harun Ar-Rasyid itu khalifah yang benar. Wahai Harun Ar-Rasyid, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi gayanya keras. Udah bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung pergi baca ayat ini tuh. Jadi kata yang ngarang kitab, itulah prinsip kepada politik gitu. Kita mah terbalik, salaman cium tangan politik, terbalik. Ustadz cium tangan politik. Rendah itu, ilmunya salah, itu terbalik. Mau politik cium tangan. Nggak boleh, mumpung bab politik. Sebenarnya saya nggak mau bahas politik, tapi ini babnya bab politik. Begitu keterangannya tuh.
Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. La tajidu, tidak akan bertemu suatu kaum. La tajidu qauman, tidak akan berjumpa suatu kaum. Yu'minuna, yang mereka beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yuwaduna, yaitu orang-orang yang saling cinta, man, kepada seseorang yang saling cinta, sedangkan orang itu hadallaha wa rasulahu, dia nentang sama Allah dan Rasulnya, alias beda agama, alias fasik. Tafsirnya, faqad nafallahu ta'ala al-wujdani mimman amana. Sungguh Allah Ta'ala mentiadakan dua bertemu orang beda agama itu saling kasih sayang disebut orang beriman. Padahal ala anaman wadahum laisa bimu'minin, itu yang ngarang kita kencang banget. Maka menunjukkan dalil Al-Quran ini, anaman wadadahum, orang yang kasih sayang kepada yang beda agama, laisa bimu'minin, maka dia bukan orang beriman. Tuh, makanya aneh kalau di gereja bikin pengajian, aneh. Gereja bikin pengajian, mendingan diboker, nggak apa-apa. Di gereja pengajian, udah tau lakum dinukum. Ntar dia minta janji, ya udah kamu ngaji pengajian di gereja, nanti Idul Fitri saya di sana ya. Nah lo tukaran, nggak boleh. Bahkan dengar-dengar katanya Istiqlal itu sama gereja nyambung, ada terowongan. Dicium lagi palanya, mana urusannya itu, politik begitu emang. Enggak lah, kata al ibadah tuh lesa bisiasati, kata Syai, kalau ibadah nggak usah pakai politik-politikan. Makanya Al Imam Ghazali pesan begini, kita kan pengikut Ghazali, Imam Ghazali dalam bab hati. Jangan mau, kata Imam Ghazali, dapat sumbangan dari politik, dari ormas. Dulu Imam Ghazali udah ngomong, jangan mau dapat sumbangan Demokrat diterima. Jangan mau, kotor itu, kotor. Tadi anggap, wah nih musola partai, tuh, bukan punya umat. Begitu Imam Ghazali itu bilang, jangan diterima kalau suatu ormas itu ngasih sumbangan. Waqad ada ba'dul ulama'i, dan menekankan benar. Nih tenang. Dan sungguh menekankan benar ba'dul ulama'i, sebagian ulama zalika, tentang ayat tadi nih. Ila mawaddadatil fisqati, yaitu ada cinta kasih sayang kepada kefasikan, minal muslimina, dari golongan orang-orang Islam. Tuh. Makanya kan kita kadang-kadang terbalik sih. Dalam bab fikih aja kemarin udah dibahas, saksi nikah aja nggak boleh orang pemerintahan. Kita girang jadi saksi lurah. jangan. Faharrama, maka dihukumkan haram mujalisatul pusaki, duduk-duduk kepada ahli fasik, dengan niatnya ala sabilil mu'anisati, arah-arah ada keramahan. Tadi tuh fasik itu, guru saya ngasih contoh itu, giran BPJS nih yang rendah, kartu BPJS yang rendah itu galak bener, mana kartunya Pak, jadi sinis. Nah ini terbalik, harusnya baik sama kita, tapi giran yang punya jabatan
sampai bungkuk-bungkuk, silakan Pak, silakan. Nah, kebalik itu disebut muannasah. Tuh. Betul aja mentang-mentang BPJS. Girang yang ini sopan bener dia, apalagi kalau partainya sama, wah udah nggak beres. Gitu keterangannya. Jadi terbalik nih zaman sekarang. Yang harusnya muannasah itu kepada kefasikan, tapi malah orang-orang yang golongan rendah. Saya ngurusin apa-apa jemput aja gitu. Takut buat minta gitu. Tapi jiran dia dari pintu dia udah kelihatan. Wah, silakan Pak, silakan tuh. Benar-benar. Meninggal nggak diurusin. Terus kita jelasin lagi mumpung politik tinggal dikit. Waqad saraha Rafi'i dan Imam Rafi'i menjelaskan. Wan Nawawi dan menjelaskan. Tuh diterang sama Imam Rafi'i, Imam Nawawi dijelaskan lagi. Bizalika dalam itu semua fi kitab syahadati dalam kitab syahadat. Walihada dan karena inilah karena Sufyan Tsauri, ternyata ada penjelasan di sini bahwasanya Imam Sufyan Tsauri ini ahli fikih, yatufu beliau lagi tawaf bil baiti di Mekah. Faqudima Rasyidu, tiba-tiba datanglah Imam Harun ar-Rasyid, seorang khalifah presiden. Yuridu tawafa, dia mau tawaf. Jadi satu tawaf nih ketemu ahli fikih sama pemerintah. Padahal Imam Harun ar-Rasyid itu benar khalifahnya, ketemu sama ahli fikih. Imam Tsauri itu diantara guru Imam Syafi'i. Coba lihat keterangannya nih. Faqata'a Sufyan tawafuhu, maka Imam Tsauri memutuskan tawafnya. Tawafnya nggak mau bareng. Tuh. Wa zahaba, pergi Imam Tsauri. Watala dan baca ayat ini. Watala hadil ayata, dia baca ayat ini. Kisahnya sih saya baca di kitabnya yang panjang. Ketemu langsung kenceng suaranya Imam Tsauri kepada Imam Harun ar-Rasyid. Ya khalifah, ittaqillah. Wahai khalifah, bertakwalah kamu kepada Allah. Walaupun saya seperti Fir'aun. Begitu ngomongnya tuh Imam Tsauri. Walaupun saya seperti Fir'aun, tetapi saya tidak seperti Fir'aun. Walaupun kamu seperti Nabi Musa, tapi kamu bukan Nabi Musa. Begitu. Padahal khalifahnya bener keras Imam Tsauri ahli fikih. Baca itu langsung pergi. Ditinggalin tuh Imam Harun ar-Rasyid. Padahal khalifah Harun ar-Rasyid itu pada zamannya khalifah yang benar. Jadi subhatnya banyak. Ahli fikih mah tegas gitu. Tegas. Apa yang dibaca oleh Imam Tsauri? Quran. Apa Qurannya? La tajidu qauman, tidak akan berjumpa suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, mereka itu saling cinta kepada orang yang beda agama. Padahal Harun ar-Rasyid agamanya kenapa? Sifat kefasikannya, makanya di Al-Quran dikatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Di dalam kitab yang ketat lagi, kitab Ilmuddin, kitab Sarahnya Ilmuddin yang kecil tuh An-Nasruddiniyah, dikatakan jangan sekali-kali ulama ustadz deketin umaro, tapi umaro yang datang ke ulama. Kasih duit ebu aja udah ngikut kampanye. Ini makanya kata hadis Bukhari, negara hancur disebabkan rakyatnya hancur juga. Rakyatnya pada begitu dikasih duit mau. Ibu-ibu apalagi dikasih piring mau. Ibu-ibu diundang kasih piring mau. Akhirnya pimpinannya begitu juga. Pokoknya hadisnya udah sahih, nggak mungkin salah.
negara itu akan nggak benar kalau rakyatnya juga ngikut nggak. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir 4 jilid beliau nafsir mengatakan begini, inna sholahad dunya bi ta'ati, sesungguhnya dunia itu akan baik dengan adanya taat. Wa inna fasadad dunya bil maksiati, sesungguhnya rusaknya dunia dengan adanya maksiat. Jadi nyambung tuh, kalau rakyatnya begitu tuh, ibu-ibu diundang gitu aja udah mau, dikasih duit 10.000 sembako mau. Akhirnya begitu atasnya begitu. Jadi jangan salahin ono juga di atas. Hadisnya begitu memang, hadis Bukhari-nya. Jadi kita koreksi di diri. Nah ini udah hadis udah jelas. Karena ada rasa cinta kasih. Cinta kasih mah apa? Sama duit kita mah. Wa kadzalika, dan begitulah sampai ulama, ini ulama Son'u bin Abi yang bernama Sona Ibnu Abi. Beliau, saya baca tentang ini beliau sejarahnya, dia pengkritik negara tapi tidak mempunyai ormas, tidak ada partai, dia khusus pengkritik. Jadi pengkritik itu ada dua pada zaman dulu. Satu pengkritik secara terang-terangan, diantaranya Sona Ibnu Abi dan Abu Nuwas. Abu Nawas kalau sebutannya. Abu Nuwas yang benar, Abu Nuwas. Abu Nuwas itu pengkritik tapi tidak nyakitin. Satu hari Imam Harun Ar-Rasyid ke rumah, pengen ketemu Abu Nuwas, tapi bingung. Kenapa bingung? Nunjukin rumah, pas sampai di situ bukannya rumah, pintunya gede. Jadi pintunya doang gede gitu. Mana rumahnya Abu Nuwas? Ini rumah saya. Loh kok pintu doang? Pintu doang gede. Jadi itu langit-langit itulah tiangnya kata dia. Ini pintunya doang, dibikin pintunya doang. Geleng-geleng Harun Ar-Rasyid. Udah saya bangun rumah. Gak usah. Yang penting kamu sadar begitu. Gitu. Jadi cara-cara yang boleh, cara yang ini, tapi jangan ke bawah gitu keterangannya. Itu terakhir ya, sayang. Far'un ini suatu cabang. Lawi tazarol mad'u ila sohibi da'wati. Kalau diundang kita ada uzur. Diundang ada uzur, ada cara begini. Itu boleh nggak hadir? Boleh nggak hadir? Kita diundang, ternyata kita bentrokan. Boleh nggak kita hadir? Farudiya bitakhalufihi zalal wujub. Maka boleh tidak hadir selagi yang ngundangnya itu ridho. Maaf ya, saya nggak bisa hadir, ya nggak apa-apa. Nah, berarti bagaimana kalau ngundangnya banyak? Kita diundang, si Fulan ngundang kita, si Ono ngundang kita, ternyata waktunya sama. Walau da'ahu jama'atan, kalau ada yang ngundang kita jamaah banyak ngundang kita, mana yang kita harus datang? Nah ini penting. Kita diundang ada 3 nih. Waduh, mana yang harus kita datang? Keterangannya ajabal asbuku, datanglah kepada yang duluan dapat undangan. Jadi yang dapat undang duluan. Bagaimana kalau yang undang ternyata bareng? Umpama kita dapat surat undangan jam 8 semua. Umpama Pak Inja umaan, tiba-tiba ada undangannya bareng. Undangan pernikahan ada 3, datangnya bareng di pintu. Tok-tok 3-3-nya, tok-tok, assalamualaikum, salam. Ada undangan lah 3 orang. Undangnya bareng. Bagaimana kita datangnya di sini? Mana yang kita pilih? Ajabal aqrabu ruhama. Maka datanglah kerabat kita dulu yang undang. Bagaimana kalau kerabat itu, gimana lagi kerabatnya? Sumal aqrabu daron. Cari kerabat yang paling dekat. Susunannya tuh. Kerabat yang paling dekat, diundangnya banyak, kita nggak bisa hadir, ngomong sama yang ngundang, kalau dia redo, alhamdulillah kita nggak dosa. Atau ngundangnya banyak, cari yang paling dekat. Begitu keterangannya. Ya, segitu aja. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.